Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat kepada Bapak Anwar Fatoni selaku dosen pengampu dari mata kuliah Pasar Keuangan Islam. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Dela Amalia dengan NIM 2010116079. Di sini saya izin mempresentasikan untuk tugas dari ujian akhir semester mengenai instrumen pasar modal dan instrumen pasar uang. Mari kita bahas. Oke, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan di mana saya mengambil saham syariah dan juga sertifikat Bank Indonesia Syariah. Di saham syariah sendiri, saya membahas tentang pertama, pengertian saham syariah, kedua, regulasi dan instrumen dari saham syariah, yang ketiga ada perbedaan saham syariah dan konvensional, yang keempat ada perbedaan indeks syariah dan konvensional, yang kelima ada syarat dikeluarkannya saham, yang keenam ada kriteria emiten, yang ketujuh ada sejarah indeks syariah, kemudian yang terakhir ada jenis-jenis indeks saham syariah. Kemudian dari pembahasan sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS, saya membahas tentang pengertian dan regulasi, yang kedua ada karakteristik, yang ketiga ada perbedaan SBIS dan SBI, yang keempat ada mekanisme penerbitan SBIS dan pihak yang ikut serta di dalamnya, yang kelima ada repo SBIS, yang keenam ada pembatalan hasil lelang dari SBIS dan pembatalan transaksi SBIS, yang terakhir ada sanksi. Oke, kita yang pertama ini masuk pada instrumen dari pasar modal. Apa sih instrumen dari pasar modal yang saya ambil? Yaitu saham syariah. Saham syariah merupakan salah satu instrumen dalam pasar modal. Saham syariah ini berarti saham perusahaan publik yang operasionalnya memenuhi prinsip-prinsip syariah. Adapun pasar modal syariah merupakan institusi yang menyelenggarakan transaksi perdagangan efek syariah. Kemudian saham ini berarti bukti kepemilikan seseorang terhadap suatu perusahaan dan saham ialah produk yang dihalalkan oleh syariah. Oke, kita masuk ke regulasi dari saham syariah. Yang pertama itu ada peraturan OJK nomor 35/POJK 04 2017 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Yang kedua ada peraturan OJK nomor 17/POJK 04 2015 tentang penerbitan dan persyaratan efek syariah berupa saham oleh emiten syariah atau perusahaan publik syariah. Kemudian di sini ada instrumen dari saham syariah itu sendiri. Yang pertama itu ada saham, emiten, pasar primer, dan pasar sekunder. Emiten sendiri berarti pihak yang melakukan penawaran umum, yaitu penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat. Kemudian untuk pasar primer adalah pasar di mana efek atau surat berharga diperdagangkan untuk pertama kalinya di masyarakat sebelum dicetak di bursa efek. Kemudian untuk pasar sekunder adalah kelanjutan dari pasar primer. Pasar ini di mana efek yang telah dicatatkan di bursa efek diperjualbelikan. Kemudian ada perbedaan dari saham syariah dan saham konvensional. Perbedaannya terletak pada jenis usaha yang dilakukan oleh emiten dalam mekanismenya terbebas dari unsur riba, spekulasi. Selain itu, terdapat beberapa hal lain yang menjadi syarat dari suatu saham syariah atau bukan. Setiap negara mempunyai pemberlakuan patok yang berbeda mengenai syarat pemberlakuan saham syariah. Ada juga indeks saham khusus syariah di beberapa negara. Kemudian di sini ada perbedaan indeks syariah dan indeks konvensional. Perbedaannya sangat mendasar adalah memasukkan seluruh saham yang tercatat di bursa dengan mengabaikan aspek halal haram. Yang terpenting, saham emiten yang terdapat sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian emiten merupakan perusahaan publik yang menerbitkan saham. Adapun syarat saham tersebut bisa dikeluarkan. Yang pertama itu jenis usaha, produk barang, dan jasa yang diberikan, dan akad serta cara pengolahan perusahaan yang mengeluarkan saham atau perusahaan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, ada emiten yang menerbitkan saham wajib menandatangani dan memenuhi ketentuan akad syariah. Yang ketiga, emiten yang menerbitkan saham wajib menjamin kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip dari syariah dan memiliki syariah compliance officer. Di sini ada
kriteria dari emiten sendiri. Kriteria emiten yang dapat bisa dijadikan sebagai tujuan berinvestasi syariah menurut Fatwa DSN MUI nomor 20 tahun 2001, Peraturan OJK nomor 35/POJK 04/2017 dengan Peraturan OJK nomor 17/POJK 2015 adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan yang mendapatkan dana pembiayaan atau sumber dana dari utang tidak lebih dari 30% dari rasio modalnya. Yang kedua, pendapatan bunga yang diperoleh perusahaan tidak lebih dari 15%. Yang ketiga, apabila total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 25%. Kemudian bagaimana sih sejarah dari indeks syariah itu sendiri? Di sini ada secara historis, munculnya industri keuangan syariah dimulai pada tahun 1970-an. Kemudian, distingsi fundamental antara industri keuangan konvensional dengan industri keuangan syariah. Kemudian Simon Arser dan Rifat Ahmed Abdel Karen di sini tahun 2017 menyatakan 5 tahun terakhir total aset industri keuangan syariah tumbuh signifikan dan sebagai penyumbang tertinggi adalah investasi syariah. Kemudian untuk pola investasi menurut sejarah, pola investasi pertama kali diluncurkan di Amerika Serikat pada tahun 1986 yaitu Dow Jones Islamic Market yang merupakan indeks saham syariah pertama di dunia dan diluncurkan pada tahun 1999 di Manama, Bahrain. Kemudian Siddiq Quinn mengusulkan hasil penelitiannya kepada David Moran agar Dow Jones Index dibuat saham syariah. Kemudian 2 bulan kemudian terbentuklah Dow Jones Islamic Market atau DJIM. Kemudian untuk perkembangannya sangat direspon positif di tengah masyarakat, khususnya pelaku transaksi di bursa. Kemudian pada tahun pertama peluncurannya, ini mencapai 10 triliun dolar. Angka tersebut sangat fantastis, mengalahkan indeks saham konvensional. Selain itu, DJIM ini mendapat return yang tinggi untuk golongan indeks yang baru terbentuk, yakni senilai 19,22%. Oke, selanjutnya kita masuk kepada indeks saham syariah yang ada di Indonesia. Pada tahun 2018 ada 3 indeks saham syariah di Indonesia. Yang pertama itu ada Jakarta Islamic Index atau JI. JI ini hanya terdiri dari 30 saham syariah paling liquid yang tercatat di BI. Kriteria penentuan saham yang pertama itu ada saham syariah yang masuk dalam konstituen isi dan telah tercatat selama 6 bulan terakhir. Kemudian dipilih 60 saham berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar tertinggi dan selama 1 tahun terakhir. Kemudian dipilih 30 saham berdasarkan rata-rata nilai transaksi harian di pasar reguler tertinggi. Kemudian yang kedua ada indeks saham syariah Indonesia atau ISSI. ISS ini konstitusinya adalah saham yang masuk dalam daftar efek syariah yang diterbitkan oleh OJK. Kemudian konstituen isi ISS ini diseleksi ulang sebanyak 2 kali dalam setahun, setiap bulan Mei dan November mengikuti jadwal review. Kemudian metode perhitungan ISSI ini mengikuti metode perhitungan indeks saham BI lainnya, yaitu rata-rata tertimbang dari kapitalisasi pasar dengan menggunakan Desember 2007 sebagai tahun dasar perhitungan ISSI ini. Kemudian yang ketiga itu ada Jakarta Islamic Index 70 atau JI 70 Index. Konstituen JI 70 terdiri dari 70 saham syariah paling liquid tercatat di BI. Kemudian kriteria penetapan sahamnya, saham syariah yang masuk dalam konstituen indeks ISSI dan telah tercatat selama 6 bulan terakhir. Kemudian dipilih 150 saham berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar tertinggi selama 1 tahun terakhir. Kemudian dipilih 70 saham berdasarkan rata-rata nilai transaksi harian di pasar reguler tertinggi. Oke, kita masuk kepada instrumen kedua dari salah satu instrumen pasar uang. Yang saya pilih di sini ada Sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS.
SBIS ini merupakan surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Kemudian regulasi SBIS ini tertuang di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/11 PBI tanggal 31 Maret 2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah. Adapun karakteristik sertifikat Bank Indonesia Syariah yang pertama itu menggunakan akad jualah, yang kedua satuan unit sebesar 1 juta rupiah, yang ketiga berjangka waktu paling kurang 1 bulan atau paling lama 12 bulan. Kemudian yang keempat diterbitkan tanpa warkat, yang kelima dapat diagungkan kepada Bank Indonesia, dan yang terakhir tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Kemudian berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, SBIS juga dapat diterbitkan dengan menggunakan akad mudharabah, musyarakah, wadiah, qard, dan wakalah. Kemudian apa sih perbedaan dari SBIS dan SBI? Berdasarkan jenisnya, sertifikat Bank Indonesia dibagi menjadi dua jenis, yaitu SBI umum dan SBI syariah. Bedanya hanya terletak pada prinsipnya, yaitu SBI syariah menggunakan prinsip syariah. Kemudian tujuan adanya SBI syariah ini untuk mewadahi lembaga perbankan syariah yang ingin membeli SBI di Bank Indonesia. Selanjutnya di sini ada mekanisme dari penerbitan SBIS dan pihak yang ikut serta di dalamnya. SBIS sendiri diterbitkan melalui mekanisme lelang. Kemudian pihak yang dapat ikut serta dalam lelang SBIS ini yang pertama itu ada Bank Umum Syariah atau BUS atau Unit Usaha Syariah atau US atau pihak yang bertindak untuk dan atas nama BUS atau US. Yang kedua, BUS atau US baik sebagai peserta langsung maupun peserta tidak langsung wajib memenuhi persyaratan Financial to Deposit Ratio atau FDR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Oke, kita masuk kepada repo SBIS. Repo SBIS sendiri berarti transaksi pemberian pinjaman oleh Bank Indonesia kepada BUS atau US dengan agunan SBIS. Nah, dari repo ini sendiri, yang pertama itu ada SBIS dapat direpokan kepada Bank Indonesia. Yang kedua, repo SBIS berdasarkan prinsip qard yang dimiliki dengan harm. Yang ketiga, ada BUS atau US yang terlebih dahulu wajib menandatangani perjanjian pengagunan SBIS dalam rangka repo SBIS. Kemudian yang terakhir ada terhadap repo SBIS dikenakan biaya repo. Kemudian apa sih imbalan yang didapat? Bank Indonesia memberikan imbalan atas SBIS yang diterbitkan. Kemudian ada pembatalan hasil lelang dari SBIS dan pembatalan transaksi SBIS. Nah, apa sih yang bisa dibatalkan? Yang pertama itu hasil lelang SBIS dapat dibatalkan oleh Bank Indonesia. Yang kedua, transaksi SBIS berupa settlement lelang SBIS, settlement first leg repo SBIS, dan settlement second leg repo SBIS dinyatakan batal apabila saldo rekening giro dan saldo rekening surat berharga berupa BUS atau US di Bank Indonesia tidak mencukupi. Kemudian ada sanksi terkait pembatalan. Yang pertama itu terhadap setiap transaksi SBIS yang dinyatakan batal dikenakan sanksi sebagai berikut. Yang pertama itu ada teguran tertulis. Yang kedua ada kewajiban membayar 10 dari 100 dari nilai transaksi SBIS yang dinyatakan batal atau paling banyak sebesar 1 miliar rupiah. Yang kedua, selain dikenakan sanksi tersebut di atas, BUS atau US juga dikenakan sanksi. Yang pertama itu pemberhentian sementara mengikuti lelang SBIS minggu berikutnya. Yang kedua, larangan mengajukan repo SBIS selama 5 hari kerja berturut-turut terhitung sejak BUS atau US dikenakan teguran tertulis. Ketiga, dalam kurun waktu 6 bulan. Oke, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.